Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dan selalu bersama saya Maurits. Luar biasa. Bukan cuma bersama saya Maurits, tapi bersama A-Market. Rekan trader, A-Market broker yang sangat luar biasa, selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Kita datang, kita hadir di belantara dunia trading Indonesia, memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah memberikan edukasi buat rekan trader semuanya. Setiap hari kita membawakan analis harian, dan mungkin salah satu broker yang setiap saat, setiap hari memberikan analis harian untuk rekan trader adalah A-Market. Karena kami berkomitmen akan memberikan literasi yang benar buat rekan trader, agar rekan trader dalam memasuki dunia trading setidaknya mempunyai bekal ilmu yang cukup sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Kamis 19 Oktober 2023. Kita kembali lagi memasuki pasar, di mana pasar selalu bergejolak, dan yang menjadi fokus utama pergolakan pasar pada saat ini adalah bagaimana ketegangan politik yang terjadi di Timur Tengah. Saya kemarin bilang bahwa gold akan menuju ke 1950, dan akhirnya ya benar kan? Sampai 1962 malahan. Tapi dia turun, sekarang berada di posisi sekitaran 1948 kalau tidak salah. Tapi apa yang saya berikan itu kemarin 100% benar. Oleh karena itu, rekan trader terus bersama kami. Kami akan memberikan analisa, tapi sebatas kami adalah memberikan analisa. Bagian rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang telah kami analisakan. Oke rekan trader, sebelum kita masuk ke analisa teknikal dan tema yang akan saya bawakan, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar pada kemarin hari. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Yang terjadi pada pasar di hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana kemarin dolar Amerika mengalami penguatan yang dahsyat. Bayangkan dari level terendah 105 dia naik sampai ke 106. Sekarang ini dia sedang berkontraksi seperti orang yang mau melahirkan. Euro angka saham dolar mengalami pelemahan. Ya kita udah tahu kalau dolar menguat ya euro pasti melemah. Dari 1.05911 sampai level terendah di 1.052117. Sekarang dia agak sedikit mengalami pembalikan arah, dan kita akan lihat seberapa besarkah itu akan terjadi. Pound sterling itu juga mengalami pelemahan, kita bisa lihat dengan jelas. Kemarin turun dari 1.22108 sampai sempat menyentuh level terendahnya itu di posisi 1.21341. Begitupun juga gold. Gold tidak disangka tidak dinyana. Kemarin saya bilang dia naik sampai ke 1950. Rupanya dia tembus ke 1962 dan ditutup kemarin di posisi 1947. Sekarang dia sedang mencoba mendaki dan dia tembus lagi 1950, rekan trader semuanya. Untuk USD yang Jepang, kemarin dia naik sampai ke 149.9897, agak sedikit tinggi lagi. Sekarang dia agak sedikit koreksi mengalami pelemahan, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan hari ini. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami. Dan untuk hari ini rekan trader, saya akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Tema ini saya angkat karena saya melihat bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan. Akan tetapi, ini saya sampai tunjuk seperti kayak gini nih ya. Akan tetapi, hari ini akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, judul yang saya angkat adalah penguatan dolar menunggu pidato Jerome Powell. Nah, penguatan dolar menunggu pidato dari Jerome Powell. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini, bagaimana dolar masih mempunyai tendensi penguatan, dan kita bisa lihat bahwa hal itu terjadi juga tidak bisa dilepas dari faktor yang sedang terjadi di Timur Tengah. Padahal kalau secara teknikal dovish sedang melanda dan kemungkinan memang dolar akan melemah. Tapi faktor yang terjadi di
Timur Tengah membuat sebuah hasil yang sangat luar biasa di mana dolar ini menguat rekan trader. Dan kalau kita lihat penguatan dolar ini sangat signifikan pada saat ini. Kalau rekan trader lihat untuk saat ini rekan trader dolar ini nah kalau kita lihat rekan trader untuk saat ini dolar sedang mengalami penguatan yang dahsyat dan dia sedang mencoba kembali lagi ke level tertinggi 107. Sekarang dia udah berada di seputaran 106.360. Kemarin dari 105 dia sempat naik. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, apa yang terjadi pada dolar tersebut itu kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu tindakan di mana pasar benar-benar mencari aman. Karena dolar merupakan salah satu aset safe haven rekan trader ya. Oleh karena itu benar-benar dalam hal ini pasar akan mencari aset-aset yang bisa mengamankan investasi mereka. Dan kalau kita lihat juga rekan trader, sentimen dari risk off dan hasil imbal Amerika yang lebih kuat, inilah yang mendorong dolar Amerika ini lebih tinggi. Rekan trader bayangkan ya, kalau rekan trader lihat di sini, nah, bagaimana dolar itu mengalami penguatan, rekan trader, bagaimana dolar itu mengalami penguatan dan dia naik sebesar 0,35% ya. Dan dia malahan melampaui level 106.50 rekan trader. Ya. Dia melampaui hal tersebut dan sekarang ya 106.50 malahan ya dia sempat ya Nah, dan kalau kita lihat rekan trader bahwa apa yang terjadi ini benar-benar merupakan sikap pasar di mana pasar akan menunggu hal yang akan terjadi ke depan. Dan salah satu hal yang akan terjadi ke depan adalah pidato yang akan disampaikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada malam nanti. 11.00, 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa pidato ini dinanti-nantikan? Karena pidato ini benar-benar akan merepresentasikan, sulit kali bahasaku, pidato ini Jerome Powell akan mewakili kemauan atau mewakili menggambarkan pasar Amerika arahnya ini mau kemana. Kita akan lihat bahwa pidato ini sebagai pidato awal sebelum nanti pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 1 November nanti. Pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 1 November nanti. Karena nanti ada pertemuan FOMC di mana pertemuan tersebut akan membahas bagaimana kenaikan tingkat suku bunga lagi. Walaupun kita lihat di pertemuan kemarin dibilang bahwa suku bunga untuk sementara di hold dulu. Ya. Oleh karena itu kenapa yang tadinya hawkish dia berubah menjadi dovish sehingga membuat dolar Amerika itu agak sedikit melemah. Akan tetapi dolar Amerika mengalami penguatan ditopang oleh keadaan yang terjadi pada Timur Tengah. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa pidato yang nanti dilakukan oleh Jerome Powell ini sedikitnya akan menggambarkan apa yang menjadi sikap nanti di pertemuan FOMC. Ya. Dari situ pasar akan bereaksi. Segala statement, segala pernyataan yang dilakukan oleh Jerome Powell akan menjadi pembuka bagaimana sikap yang akan dilakukan di saat pertemuan FOMC pada tanggal 1 November nanti. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami melihat apa yang sedang terjadi. Kalau sekarang memang dolar agak sedikit melemah, itu adalah wajar karena situasi yang terjadi. Dan memang hari ini juga ada berita-berita ekonomi, angka pengangguran dan lain-lain yang memang memperhitungkan hal tersebut. Dan mereka akan menunggu sikap yang akan dilakukan oleh Jerome Powell sebagai langkah awal, pernyataan awal sebelum masuk ke pertemuan FOMC yang nanti dilakukan pada tanggal 1 November nanti. Oleh karena itu rekan trader, kita akan melihat apapun sikap yang dilakukan oleh The Fed, Jerome Powell. Dari situ saya mengira bahwa saya beranalisa bahwa harga akan benar-benar, terutama dolar, akan benar-benar melihat sikap tersebut dan akan mereaksi setiap apa yang dilakukan oleh Jerome Powell. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada saat ini. Saya berharap semoga tema ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk langsung ke analisa teknikal
Dan seperti biasa analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita lihat rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami penguatan, sempat tadi naik, pembukaan pasar Asia naik, dan sekarang dia sedang mencoba melakukan pembalikan arah, walaupun kalau kita lihat penguatan hari ini sangat dahsyat ya. Apakah dia bisa melanjutkan kemarin? Kalau saya lihat rekan trader, saya berasumsi bahwa penguatan itu bisa terjadi sampai di level tertinggi seputaran 106.587. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga pelemahan itu akan terjadi rekan trader. Dan pelemahan ini saya bisa berasumsi bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah di seputaran 106.202. Hari ini ada banyak berita sih, jadi mari kita main panjang. Oleh karena itu, arah pergerakannya menurut saya dia akan mencoba di antara 106.202 sampai 106.587. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar pada prinsipnya rekan trader, kalau kita lihat hari ini tendensi bullish itu masih sangat kuat rekan trader. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish ini akan terjadi, dan kalau saya lihat pun juga bullish ini masih bisa terjadi. Saya berasumsi bullish ini akan coba terjadi sampai di 1.05531. Akan tetapi harus diperhatikan juga kalau terjadi pembalikan arah, ya nilai paling terendah menurut saya dia akan mencoba sampai di posisi 1.05321. Oleh karena itu arah pergerakannya saya berasumsi bahwa dia akan bergerak di antara 1.05321 sampai 1.05531. Selanjutnya untuk pound sterling, kita lihat pergerakan dari pound sterling pada saat ini. Kita lihat bahwa pound sterling untuk sementara ini memang dia agak sedikit mengalami pelemahan bearish ya. Nah, tapi menurut saya bearishnya ini kalau terjadi pelemahan, menurut saya dia akan coba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1.21179 itu ya, apabila terjadi bearish turun lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan penguatan sampai level paling tertinggi di seputaran 1.21618. Nah, di sini. Nah, ini dia ya. Ini arah pergerakan dia. Bagaimana ke gold rekan trader? Nah, ini asik nih gold. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan gold dia benar-benar wait and see. Walaupun saya bisa bilang ya, menurut analisa saya walaupun wait and see, menurut analisa saya peluang bullish masih sangat kuat, dan saya bisa berasumsi bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 158. Bisa, malahan 1958, malahan 1962 bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk saat ini bullish masih sangat berpegang ya, kuat banget pergerakannya ya. Dan kalau terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa mungkin pelemahan yang paling terendah itu akan terjadi. Kalau saya bilang pelemahan itu bisa saya terjadi sampai di 1945. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi rekan trader ya, arah pergerakan yang terjadi ya pada gold, kita bisa lihat bahwa arah pergerakannya itu adalah dari posisi paling tertinggi menurut saya di seputaran 1958 sampai nilai terendah di seputaran 1945.11. Selanjutnya bagaimana USD Yen Jepang? Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita udah bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang benar-benar wait and see, walaupun tendensi bearish saat ini sangat kuat ya. Dan saya lihat memang masih peluang bearish masih sangat besar sini. Saya bisa lihat bahwa kalaupun dia bearish, menurut saya bearish yang paling terendah bisa saja terjadi sampai level paling terendah itu di seputaran 109.671. Akan tetapi apabila terjadi pembalikan arah dan dia kembali menjadi bullish, saya bisa bilang bahwa nilai paling tertinggi itu akan mencoba sampai di 149.915. Inilah adalah arah pergerakannya. Nah, sini. Jadi ya menurut saya hari ini dia akan sangat
pergerakannya tidak terlalu besar ya. Antara 190.631 sampai 190.915. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tadi analisa teknikal. Sekarang sebelum saya menutupi acara ini, saya mau bilang juga bahwa apa yang terjadi di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa hari ini 19.30 ada klaim pengangguran awal. Ya, indeks manufaktur Philadelphia. Nanti pada lanjut pada pukul 9 malam 21.00 ada penjualan rumah lama. Dan pada pukul 23 apa yang dinanti-nantikan oleh kita semuanya? Pidato Jerome Powell. Harap diperhatikan. Oke, rekan trader, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya sekali lagi mau bilang rekan trader bahwa ini adalah website resmi Market. Silahkan mendaftar rekan trader. Kita memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Sekali lagi saya bilang bahwa kita berkomitmen memberikan yang terbaik buat rekan trader. Edukasi, video-video tentang trading, analisa-analisa yang setiap hari kita berikan, sinyal-sinyal trading. Sisanya rekan trader silahkan menganalisa lagi. Selain itu rekan trader, ada juga Telegram kami. Rekan trader kami membagi-bagi $20 buat rekan trader. Silakan, caranya sangat mudah, cuman follow aja. Silakan follow Telegram kami dan kami memberikan $20 buat rekan trader, tapi diundi $20-nya. Begitupun juga rekan trader, ini adalah YouTube kami. Silakan rekan trader melihat YouTube kami. Subscribe channel YouTube kami. Setiap hari saya buat video, saya upload di channel YouTube. Saya berharap supaya ini bisa menjadi literasi buat rekan trader semua. Dan ini adalah TikTok dari kami. Yes, Market juga punya TikTok rekan trader. Jangan macam-macam, Market juga sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita pun juga ikut ada TikTok juga, bukan anak alay lah, tapi setidaknya kita punya TikTok ya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.